Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tiba-tiba jarang terlihat lagi. Ada apakah sebenarnya? Menteri Kesehatan Menkes Terawan saat ini jarang sekali terlihat lagi. Setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara penanganan virus corona. Ada apa sebenarnya ini? Sekarang kan sudah ada jubir yang ditunjuk untuk corona. Selaku Sesditjen P2P, jadi beliau sekarang yang menyampaikan informasi-informasi ke publik. Kata tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Garal Ardian kepada wartawan pada hari Minggu 8 Maret kemarin. Meskipun begitu, Doni juga mengatakan Menkes Terawan masih sering bertemu dan melaporkan setiap tindakan-tindakan mengenai corona ke Presiden Jokowi. Doni juga meminta masyarakat tidak berspekulasi lebih jauh terkait hal ini. Enggak ada apa-apa kok. Kalau rapat terbatas, Pak Menteri tetap ada. Tapi yang menyampaikan ke publik terkait dengan corona itu disampaikan Pak Yuri. Ini enggak ada apa-apa kok, hanya pembagian tugas saja. Ada kejelasan antara yang bicara ke publik siapa, yang menangani secara teknis siapa. Begitu jelas Doni. Sebelumnya, wewenang untuk berbicara terkait penanganan corona ada pada Menkes Terawan. Ketika menyampaikan keterangan soal pasien corona, Terawan tampak begitu percaya diri. Terawan menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap virus corona dengan mengimbau seluruh warga melakukan sholat istighosah agar diberikan kesehatan. Ikut berdoalah, kalau perlu istighosah dilakukan. Sehingga apa? Semua semangatnya untuk ikut membantu menjaga kesehatan seluruh bangsa dan negara ini bisa tercapai. Kata Terawan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat pada hari Senin 2 Maret. Namun sehari kemudian, pada hari Selasa 3 Maret, Jokowi pun mengumumkan dan menunjuk Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes Ahmad Yuryanto menjadi jubir terkait dengan virus tersebut. Yuri akan memberikan keterangan-keterangan secara berkala soal kasus ini. Jadi sesuai dengan arahan Presiden dan sudah ditunjuk juru bicara ini, semua namanya Dr. Ahmad Yuryanto. Beliau terbekali data semua ada. Ujar Menkes Terawan Agus Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa 3 Maret kemarin. Indonesia kembali mencatat penambahan kasus corona atau COVID-19 hingga Minggu 8 Maret. Kali ini pasien terinfeksi bertambah 2 orang dari sebelumnya adalah 4 orang. Alhasil kasus positif wabah yang penyakitnya dinamai COVID-19 ini total menjadi 6 orang. Hari ini 2 kasus positif. Ujar jubir pemerintah untuk penanganan virus corona yaitu Ahmad Yuryanto di Istana Kepresidenan kemarin. Nah, setiap harinya Ahmad Yuryanto atau akrab disapa Yuri selalu rajin menyampaikan informasi terkait virus corona yang mewabah ini. Lalu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemana ya? Kenapa kok sekarang jarang terlihat? Presiden Joko Widodo memang telah menunjuk Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara untuk penanganan kasus ini. Sekarang kan sudah ada jubir yang ditunjuk selaku Sesditjen P2P, beliau sekarang yang menyampaikan informasi kepada publik. Begitu kata tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Ardian kepada wartawan. Dilansir dari Detikcom, Doni pun juga mengatakan Terawan masih sering bertemu serta melaporkan tindakan mengenai corona ke Presiden Jokowi. Doni juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh terkait dengan kasus virus corona ini. Nama Menteri Kesehatan yang satu ini memang beberapa minggu belakangan selalu hadir dalam pemberitaan dalam negeri, seiring dengan pemberitaan terkait virus corona yang tengah menginfeksi warga negara Indonesia. Namun setelah Presiden Jokowi mengumumkan kabar tentang kedua WNI yang positif terserang virus corona itu, nama Terawan pun sudah mulai redup dan tak muncul di pemberitaan lagi. Hal tersebut ternyata dilatar belakangi oleh langkah Jokowi menunjuk salah satu juru bicara yaitu Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Ahmad Yuryanto.
Langkah tersebut dilakukan oleh Jokowi untuk menggantikan peran Terawan yang selama ini menjadi satu-satunya pintu informasi terkait dengan virus corona itu. Dr. Ahmad inilah yang akan menjadi juru bicara penanganan corona, dan hal ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli utama kantor staf presiden. Meskipun perannya sebagai sumber informasi tentang virus sudah dialihkan kepada pihak lain, namun Terawan ternyata masih sering kali bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan perkembangan virus tersebut. Pihak istana juga meminta masyarakat untuk tidak menilai penilaian ataupun menduga-duga terkait dengan langkah yang dilakukan oleh orang nomor satu Indonesia ini. Ternyata, keputusan tersebut sudah dibuat dan mulai dilakukan sejak hari Selasa 3 Maret yang lalu. Sehingga Terawan pun sejak saat itu sudah tak lagi memberikan informasi terkait dengan penyebaran corona. Meski ada perpindahan tugas dari Menteri Kesehatan Terawan ke Dr. Ahmad Yuryanto, pihak istana memastikan bahwa tidak akan ada misinformasi karena pihak juru bicara tersebut sudah dibekali dengan data-data yang lengkap. Pada 2 Maret yang lalu, Menteri Kesehatan memang mengatakan bahwa Indonesia masih bebas dengan virus corona. Akan tetapi, politikus dari Partai Gerindra mengkritik Menteri Kesehatan. Politikus Gerindra kembali menjadi sorotan setelah mengkritik Menteri Kesehatan Terawan. Wakil Ketua Umum Gerindra, yaitu Fadlizon, menilai Menkes Terawan arogan karena tidak takut dengan corona yang telah menginfeksi 2 warga Depok. Hal tersebut diungkapkan oleh Fadlizon dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Fadlizon, di hari Senin kemarin, 2 Maret. Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat 2 warga negara Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. 2 warga negara itu merupakan seorang ibu 64 tahun dan anak perempuannya 31 tahun yang tinggal di Depok. Menanggapi kasus ini, Menkes mengimbau agar masyarakat tidak panik. Ia pun menilai bahwa penyakit flu yang biasa menjangkiti masyarakat Indonesia justru lebih berisiko dibandingkan dengan virus corona. Lalu mengapa corona menimbulkan seperti panic game? Pada konteks temuan psikologis empiris terkait kognitif, pernyataan Terawan yang mengaku heran terkait mengapa masyarakat begitu heboh dengan corona sebenarnya mendapatkan pembenaran. Kehebohan atau panic game yang tengah terjadi di masyarakat, memborong cairan antiseptik dan lain sebagainya. Memang, istana juga mengimbau untuk masyarakat agar tidak panik terkait dengan virus corona. Akan tetapi hal ini dikritisi oleh anggota Komisi 9 fraksi PAN DPR yaitu Saleh Partonan Daulay. Ia mengkritik bahwa pernyataan pemerintah yang meminta masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi virus corona itu adalah hal yang sangat bias. Karena dalam pelaksanaannya, pihak istana melakukan pemeriksaan thermal scanner yang dilakukan kepada orang-orang yang datang ke istana. Dan hal ini menunjukkan sebuah ketakutan terhadap wabah virus corona. Menurutnya, seharusnya pemerintah ini memberikan contoh yang sesuai dengan pernyataan mereka sebelumnya. Pemerintah bilang jangan panik, nah kalau jangan panik ya istana berikan contoh yang baik. Terangnya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada hari Selasa 3 Maret malam. Lalu bagaimana masyarakat tidak takut? Karena istana saja takut. Justru yang begitu membuat masyarakat takut itu ya istana. Selain itu, ia juga menyoroti dampak dari virus corona terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu dia juga berharap pemerintah lebih sigap lagi dalam menghadapi virus ini.